Las kematian juga begitu. Kowe nak ndelok mati, wak wedi. Wong Indonesia melarat lahir mati wedi. Oh, sak urip-uripe ora tau duwe dhuwit, urip disia-sia tangga, nak jenenge mati tetep napa? Wedi. Coba kalau logika kematian kita rubah. Kados sing diajarkan Jalaluddin Ar-Rumi. Alhamdulillah teng Indonesia nak tiang-tiang kuno itu melok Jalaluddin Rumi, meskipun ora asal usule tapi melok-melok. Meskipun akhirnya dipakai teroris. Jalaluddin Rumi itu seorang sufi zuhud. Beliau terkenal sekali, tiang Khurasan. Beliau itu walhasil muridnya banyak, beliau pengaruhnya besar. Beliau saking senangnya Allah itu punya tarian isyak yang disebut tarian apa? Rumi. Jadi nyanyi wiridan-wiridan sambil apa? Nari. Walhasil suatu saat mau tiba ajal, terus murid-muridnya nangis. Ditakoki Jalaluddin Rumi, kowe kenapa jeng nangis? Saya tidak bisa bayangkan jenengan mati, meninggal. Berarti jenengan terpisah dari kita. Jari-jari Rumi nangis, kowe keliru, kowe goblok. Kematian itu adalah hari pesta, malam pengantin itu. Jadi pertama sing istilah kematian itu pengantin itu Jalaluddin Rumi. Kematian itu malam jadi pengantin. Aku wis suwi nyesal. Mergo ora ketemu zat paling tak seneng, yang paling saya cinta. Maksudnya ketemu kue-kue aku nyesal. Mergo padha makhluk era jelas. Aku kepengen nang ketemu zat paling tak senengi, paling penting dalam hidupku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau terkenal terus ngendikan, jadikan malam kematianku malam pesta. Darani malam pengantin. Ini di karangan Sibul Arus ya. Malam apa pengantin? Lah terminologi itu delalah sing nganggo ra kowe-kowe iku. Wong-wong Islam kan sing nganggo terorisme ini kedel-kedel. Oh jenenge kiai biasa-biasa ini mbek mati wedine ra karuan. Paham ya? Jenenge nak lara iku dokter ya dinggo, dukun ya dinggo, saking wedine mati. Saking wedine napa? Mati. Nak dokter tok kuwatir lanane berkait santet. Paham? Nak dukun tok kuwatir larane bersifat medis. Akhirnya dukun ya dinggo, dokter saking wedine napa? Mati. Wong Islam kok wedi mati ku piye? Lho kula nu bolak-balik lho ngalami kula nu selawasi anake kiai, saiki yo kiai. Lho niku nak wonten nggih ngoten lho cara Jawa wonten dom wonten wong gak geger. Gus golek dukun untuk cangkemmu kiai bukan golek dukun. Umpama aku mati kena santet, itu aku ora ngarah darani matiku krana santet, tetep darani matiku krana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah soal cara lahir kena santet, aku plindes truk ya mati. Masa aku darani matiku kena ban truk ya ora. Tetep matine krana pengen. Ini biasa-biasa. Kula niku ora santet ya bendina ya biasa mawon. Lah misale sik men mati ya kula ora ngrasa kalah ya biasa. Kalahku ya mek pangeran. Kadang kita ini hina. Wis mati kena santet, yakin nek sing mateni santet. Wis ketok kalah ra jaduk setengah sirik. Paham? Wis ketok kalah ra jaduk setengah napa? Sirik. Acara kula nggih boten ra ngarah kula darani matiku krana santet. Ya krana apa? Tapi cara lahir santet, soal cara lahir itu iso kena truk, iso kena santet, iso ceblok ke pesawat. Paham ya? Tapi kabeh tetap kita ainul yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa mati kita karena kehendak Allah dan kita kembali ke Allah. Lalu kalau aku pengen nak mati yo pesta malam terbaik, hari terbaik. Dan itu orang-orang sufi dulu berdoa betul, wa khaira ayyami yauman alqaka fi. Orang-orang dulu pasti doa, Allahumma ja'al akhira kalami indantihai ajali la ilaha illallah. Tapi dan mereka berdoa, wa khaira ayyami yauman alqaka fi, dan jadikan hari terbaikku adalah hari saat aku mati. Itu hari terbaik, hari terindah. Begitu juga yang dilakukan Bilal. Ketika Bilal badhe kabundut, anak-anaknya nangis. Kowe kena apa nangis? Mugi jenengan badhe kabundut. Kowe aja nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah, sing diriwayatno Imam Ahmad bin Hanbal. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Malah aku nak mati nang ketemu Nabi Muhammad, nak urip ra ketemu-ketemu. Lah wong Indonesia mboten wis kiai jarene wis duwe tauhid yo wong medine pol mek mati wis pol. Oh urip wis lase kere lah atau di dhuwit utang akeh mati tetep wedi. Kula nu alhamdulillah rapati wedi lho biasa.
Mergo tak latih betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sehingga kita nganggap tempat tidur itu problem kodrat manusia, karena kita ditakdir manusia maka kita tidur, itu saja. Tapi nganggap sholat itu pesta, munajat. Dengan logika begitu kita kalau sholat itu seneng, kalau tidur sak kadare, paham ya? Nah kita sering kuale, sering apa? Muga-muga lewat ngaji iki sedora kuale. Wong gunane ngaji pancen sing kuale dadi ora napa? Kuale. Paham? Makanya Nabi itu kalau istilahnya wa qurratu aini besar. Terus itu ditiru oleh ulama-ulama kata Jalaluddin Rumi, darani itu malam pengantin. Terus sinten ulama era sinten-sinten, terus itu semuanya dimodifikasi, disyariatkan sesuai konteks masing-masing. Tapi secara umum mereka nganggap nak ibadah jenis mu'anasah. Mu'anasah itu bercengkrama asik. Nggih, cara bahasa gaulnya apa bercengkrama asik. Sing disebut yang torekoh, terus orang torekoh gawe ajaran saya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang tuh kalau ingat Allah, ingat fungsinya Allah, ingat ke eksistensi Allah, keberadaan Allah, tentu hati ini tenang. Ya, daripada gue yakin mati kena santet ambek dukun sing ra tau wadus, ra tau salat, tak tok keren mati dijupuk malaikat Israel. Gagah kalah ambek malaikat Israel napa gagah? Wong kok kalah ambek dukun ra tau wadus ngono gak gagah. Nah tapi jenengan nyasane mandi bisa, sing mandi ku malaikat Israel, gak paham loh. Mulane ku harus dilakukan. Sama mandi santet tak mandek tergandeng, malah taksek. Paham gitu? Soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngoten. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering nazamno syair ngati. Napa jenenge ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Terus sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika uang mesti mati. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam, tapi wal mautu tetap napa wahid. Kematian tetap sitok. Sampeyan saiki delok saurip-uripe Pak Harto iku dhisik ana gestok, ana PKI tukaran mbek PKI, saurip-uripe militer iku matine ya biasa. Padahal saurip-uripe bersentuhan mbek senjata. Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjukno manusa iku ora iso mrediksi kemati. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa. Kadang cah cilik melayu mlaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki, akidah. Pernah seorang sahabat itu berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Ini sahabat tenar sahabat kan. Ditakoki, kowe nak perang kok kendel? Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok kendel kena kebut. Wong kafir teko ngono, nak perang do nekat. Jawab sahabat itu enak. Kamu tahu, kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang orang kafir. Kamu tahu ya, kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan, bahkan lebih. Meriah, yang soal nekat kan ada lereng. Lah cumanya ironisnya di Indonesia yang niru gitu, sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu, tapi ra perlu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu ora wedi, dikucilkan orang ora wedi, mbek sandat ora wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hutan nalqal ahibbah Muhammadan wasah. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong-wong sing non agama. Darani kematian kepunahan. Dianggap dinosaurus tadi. Nganggap kematian apa? Kepunahan. Nganggap kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Terus kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian hukum paham ini lewat ngaji. Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah amat, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan.
Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul, itu disebut daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak tuh enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah tidak ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara, nah hati segera roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam, tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah kalau ini kan. Maksudnya aku yo piye, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun, mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya, semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini sok enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, terus ono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel enggak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu.
halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu, mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke Mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggu kudu pamit. Nak lagi nengan, arah nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau ijo wis dituku, padahal urung jelas dadi padi. Lah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem ta rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak ono regane, sakmene iki. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem ta rego pentil?